Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah se-Kecamatan Walengenangan, yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru se-Kecamatan Walengenangan. Pertama, tanpa marilah kita memanjatkan rasa puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melampahkan rahmat dan hidayah kepada kita semua yang berupa nikmat sehat, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di SMP Negeri 17 Tulang Bawang Barat dalam rangka pengimbasan budaya positif dalam keadaan sehat walafiat dan dalam suatu apapun. Kedua kalinya mudah-mudahan rahmat Allah tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumul qiyamah. Amin Allahumma. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk tertibnya acara hari ini, saya di sini sebagai pembawa acara, saya akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pemaparan materi pengimbasan budaya positif, dan yang ketiga tanya jawab, yang keempat refleksi, dan yang kelima doa atau penutup. Dan marilah acara ini kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Meningkat acara yang selanjutnya, pemaparan materi yaitu pengimbasan budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Khairunisa. Ibu Dewi Khairunisa, pada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Kurang semangat. Kalau saya bilang semangat pagi, silakan Bu. Kalau saya bilang semangat pagi, Bapak Ibu nanti jawabnya pagi wusber, ya. Semangat pagi wusber. Iya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Oke, izinkan saya di sini akan melakukan diseminasi mengenai budaya positif. Hal ini merupakan tugas saya di Guru Penggerak Angkatan 8, di mana saya sedang menjalankan pelatihan selama kurang lebih 2 bulan dari totalnya insya Allah 6 bulan. Nah, ini budaya positif ini adalah tugas di modul 1.4. Nah, jadi tugasnya adalah mendiseminasikan kepada guru-guru di sekolah SMP Negeri 17 Tulang Bawang Barat khususnya. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui, tapi saya hanya ingin berbagi mengenai apa yang saya dapatkan di calon guru penggerak ini. Oke, sebelum ke materi Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu untuk ice breaking. Semuanya boleh berdiri terlebih dahulu ya, biar fokus. Ya. Ice breakingnya adalah, jadi ada clue-nya Bapak Ibu. Kalau saya berkata, guru berkata, Bapak Ibu ikuti apa yang saya katakan, ya. Guru berkata duduk, berarti Bapak Ibu duduk, ya. Guru berkata duduk. Ya. Guru berkata berdiri. Guru berkata masih. Guru berkata pegang bahu kanan temannya. Ya, semuanya konsentrasi ya. Yang jauh nggak usah, cukup begini aja. Guru berkata, letakkan tangan di bawah. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Loh, kan nggak ada guru berkata. Oke, nanti masih berdiri ya. Oke, yang kedua, saya mau ajak tepuk-tepuk. Kalau saya bilang tepuk tangan, berarti tepuk tangan ya. Ada suaranya.
tengahnya, berarti nggak perlu tepuk-tepuk. Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk 1. Sebenarnya apa artinya? Kalau ada tepuk tangan. Oke, sudah cukup seperti itu. Silakan duduk. Guru berkata, silakan duduk. Terima kasih. Sudah konsen semua ya? Kalau sudah, kita lanjut ke pemaparan materi ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan pemantik. Silakan Bapak Ibu dijawab. Yang pertama, memberikan hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kira-kira setuju atau tidak? Setuju ya. Kemudian yang kedua, memberikan hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Setuju ya? Setuju semua. Kemudian yang ketiga, guru harus bisa memberikan solusi terhadap permasalahan siswa. Setuju semua. Yang keempat, guru berperan sebagai teman siswa. Setuju. Nah, untuk jawaban benar atau salahnya nanti setelah pemaparan materi dari saya. Ini saya lanjutkan. Nah, ini terkait budaya positif. Jadi budaya positif itu apa sih Bapak Ibu? Dari kata budaya dan positif. Budaya itu apa? Kebiasaan. Positif yang baik. Ya, kebiasaan yang baik, betul. Jadi budaya positif itu perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang akan diwujudkan di kelas atau di sekolah. Nah, hari ini pertemuan ini akan membahas konsep budaya positif itu sendiri. Yang pertama disiplin positif, kemudian yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas atau sekolah, yang keempat kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Dari 6 konsep ini mana yang Bapak Ibu masih asing? Semuanya. Ada Bu? Segitiga restitusi sudah pernah dengar? Ada yang sudah, ada yang belum. Oke, nanti kita akan bahas satu-satu. Ini saya perkenalkan lebih dahulu. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga peserta didik dapat belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila apa aja Bapak Ibu? 1, ada 6 ya. Pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan terakhir mandiri. Jadi nanti kita menanamkan paradigma kepada peserta didik kita itu untuk mencapai pembelajaran itu untuk mencapai nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran itu mau nggak mau harus terdiferensiasi sesuai kebutuhan peserta didik. Saya pun sedang belajar menuju ke situ. Nanti bagaimana cara berdiferensiasi, mendiferensiasinya? Ada langkah-langkahnya. Salah satunya mungkin kalau di sekolah kita ada bakat ya dan minat ya Pak Wahyudi ya. Ada seni musik. Gimana caranya anak itu nanti senang musik? Nanti kita akan belajar minatnya anak itu di mana ada aplikasinya. Yang akan saya bagikan di sini Pak ya. Biar tidak salah sasaran Pak. Ya. Nah, di dalam budaya positif itu ada yang namanya nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu tujuan utama yang tadi akan menuju ke nilai profil pelajar Pancasila. Nah, kemudian, nah ini Bapak Ibu, tugas Bapak Ibu. Sudah pernah main genggam-genggam tangan belum? Belum pernah. Oke, silakan semuanya. Bukan berdiri, duduk aja. Bermain dengan teman sebangkunya. Kalau nggak punya teman sebangku, pakai kedua tangan aja. Oke. Nah, kalau yang ya boleh pakai tangan sendiri-sendiri boleh. Jadi anggaplah tangan yang A, tangan kanan A, tangan kiri yang B. Nah, yang A itu isinya adalah kertas kecil. Bapak Ibu silakan sambil disobek kertas kecilnya. Kertas kecil, tisu apa boleh masih?
Oke, kemudian atau dalam angan-angan juga boleh. Tuliskan dalam kertas kecil itu impian Bapak Ibu semua atau angan-angan yang paling berharga. Kemudian silakan genggam di tangan kiri, tangan kanan yang A. Ya, asik ya, paling berharga. Apa atau sesuatu yang paling berharga menurut Bapak Ibu digenggam di tangan kanan. Sudah? Ayo Pak. Kemudian tangan yang kiri, yang B, berusaha semaksimal mungkin membuka tangan si A. Boleh dengan cara memaksa, merayu, menyogok, apa lagi? Terserah. Gimana caranya tangan ini kebuka? Nah, biasanya coba berpasangan. Gimana caranya tangannya dibuka oleh temannya? Boleh dengan cara memukul, dipukul, biar tangannya kebuka. Boleh dengan merayu, disogok uang biar kebuka impiannya itu. Nah, bisa nggak kira-kira? Nah, bisa? Kira-kira bisa dibuka? Tidak. Ada yang bisa? Ada yang bisa, ya? Tidak. Kenapa seperti itu? Sebenarnya bisa buka ini siapa sih? Temankah atau kontrol diri kita? Iya, kontrol diri kita. Nah, hal ini akan dibahas di sini. Kontrol diri. Apa sih kontrol diri itu? Nah, ini perubahan paradigma teori kontrol. Ilusi yang pertama, guru mengontrol murid. Benar apa tidak? Guru bisa mengontrol murid? Bisa. Yang kedua, kritik membuat orang merasa bersalah sehingga dapat menguatkan karakter. Betul? Salah. Tidak setuju? Setuju, karena sering kritik akhirnya jadi kuat. Kamu sering kritik akhirnya kuat. Tapi ada juga ini sombong. Ada juga yang merasa dirinya menjadi manusia gagal ya. Kemudian yang ketiga, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Setuju? Oke. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak ya? Oke. Nah, ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi yang selama ini kita lakukan, itu yang stimulus respon. Yang harus kita ubah itu ke teori kontrol. Yang pertama, kebutuhan kita selalu beranggapan bahwa kebutuhan kita sama. Sebenarnya gimana? Harusnya memang kebutuhan kita semua berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tidak, harusnya yang teori kontrol setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Seperti itu kan? Ya. Harusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang selanjutnya, perilaku buruk dapat dilihat sebagai suatu kesalahan. Benar nggak? Dicap sebagai, oh kamu salah. Tidak ya? Nah, yang benar, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, siswa kita juga kalau misalnya berbuat buruk, itu jangan dicap sebagai suatu kesalahan, tapi dilihat dulu tujuan dari dia melakukan hal tersebut. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Bisa? Tidak, hanya Anda yang dapat mengontrol diri. Saya bisa mengontrol orang lain. Tidak, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kita harus berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Selanjutnya model berpikir menang atau kalah. Itu harus diubah jadi model berpikir menang-menang. Oke, ini yang seharusnya kita tanamkan. Cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Kita sekolah ramah anak ya Bapak Ibu. Jadi nanti dari sini kita sama-sama belajar, jangan ada hukuman lagi, jangan ada ancaman lagi. Nah, Bapak Ibu, ini posisi kontrol kita sebagai guru. Ada 5: penghukum,
pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Bapak Ibu pilih yang mana sih kira-kira harusnya kita sebagai guru? Teman, Ibu? Teman, penghukum, itu namanya pemantau, teman, sama teman ya. Mana sih yang harusnya kita di posisi mana yang benar? Nanti kita akan bahas manajer, satu yang manajer ya. Kita satu persatu. Pertama, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Nah, ini ada kasusnya. Kasusnya yang pertama, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Yang pertama, penghukum. Hormat pada bendera, 1 jam di bawah tiang bendera. Pada bendera, 1 jam di bawah tiang bendera. Nah, biasanya siapa yang kayak gitu ya? Itu penghukum. Kamu di tengah terus gimana sih? Nah, itu penghukum ya, penghukum secara verbal ya. Itu masuk pembulian nggak ya? Iya, itu masuk pembulian secara verbal. Jadi secara tidak tidak disengaja ya Bapak Ibu ya. Saya pun pernah seperti itu. Nah, mudah-mudahan dari sinilah kita belajar sama-sama saling mengingatkan. Ya. Kemudian yang kedua, membuat merasa bersalah. Berapa kali Bapak Ibu harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah, ini membuat merasa bersalah. Nah, jadi anak itu kalau seperti itu kan nanti akan berpikiran kalau saya ini manusia yang gagal, kan jangan sampai seperti itu. Selanjutnya sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya sekali ini. Ya udah nggak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Halus. Bapak ini jelas. Penyabar ya. Kemudian pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini pemantau. Yang harusnya seperti apa? Manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi dikasih solusi, dikasih tidak lanjut. Nah, kalau ini gimana Bapak Ibu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini posisi kontrol apa? Membuat merasa bersalah. Oke. Kemudian satu lagi, ayolah lakukan demi kebahagiaan Bapak Ibu. Oke, teman. Sudah paham ya dari sini ya? Oke, sip. Satu lagi, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukuman. Oke, sip. Yang selanjutnya, disiplin positif yaitu konsep kebutuhan dasar manusia. Jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapat apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Sepakat ya? Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, itu ada sandang, pangan, papan. Kemudian yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama. Nah, ini juga ada dimiliki oleh siswa kita. Kemudian yang ketiga, penguasaan. Harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebebasan yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Selanjutnya adalah kesenangan bermain humor, antusias dan tertawa. Ini kebutuhan dasar kita. Kita itu bisa guru dan juga siswa. Jadi kalau anak ribut, ketawa-ketawa, ya jangan langsung kamu ribut. Iya. Jadi memang kebutuhan dasar mereka ya ada tertawa, ada ingin dihargai seperti itu. Nah, selanjutnya mengenai hukuman dan konsekuensi serta restitusi.
Hukuman itu apa Bapak Ibu? Tidak terencana, tiba-tiba. Nah, kalau kayak tadi hukuman kekerasan verbal ya, kamu ini telat terus. Nah, itu kan secara tiba-tiba, tidak terencana. Kemudian yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Tiba-tiba suruh keliling lapangan. Memang ada kesepakatan sebelumnya, kan tidak ada. Kemudian bersifat satu arah, jadi dari guru saja hukumannya. Kemudian berupa hukuman psikis atau fisik, verbal, fisik, psikis ya. Kemudian kalau konsekuensi bagaimana? Terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman dan sikap guru selalu memonitor murid. Nah, ini biasanya saya juga sering yang konsekuensi ini. Kemudian yang restitusi, kita seharusnya pakai yang restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi bukan dari guru solusinya, kita hanya mengarahkan siswa untuk mencari solusinya. Nah, Bapak Ibu, ini ada konsekuensi atau hukuman. Yang pertama, mencatat 100 kali dalam satu kalimat dalam buku saya tidak akan mengulangi, itu konsekuensi atau hukuman. Hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman ya. Keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Iya, konsekuensi. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJUK. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, karena dia pada saat pelajaran olahraga boleh lari. Kalau pelajaran agama nggak boleh Pak, suruh lari. IPA pun gitu. Kemudian membawa tanaman ke sekolah karena tidak sholat berjamaah. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi? Sesuai tidak dengan apa yang dia perbuat? Tidak. Harusnya seperti apa? Menghafalkan surat. Sesuai enggak dengan peraturan sholat? Ya, ganti sholat di rumah. Kemudian untuk selanjutnya sholat di musola setiap hari selama seminggu, gitu nggak apa-apa ya? Ya, oke ya. Oke, selanjutnya ini sudah mengenai apa aja tadi Bapak Ibu? Kebutuhan dasar sudah. Kemudian teori kontrol sudah. Kemudian apa lagi? Sekarang yaitu keyakinan kelas. Sudah pernah dengar Bapak Ibu keyakinan kelas? Sudah. Kemarin, kemarin ada yang sudah buat ya. Jadi mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, ini keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara siswa dan guru bersifat universal. Kalau peraturan dibuat satu arah dan dibuat oleh guru. Nah, gimana sih caranya? Nah, ini sebelum kita membahas bagaimana cara membuat keyakinan, ini ada 2 gambar, sebelah kanan yang putih dan kiri yang hijau. Yang hijau ini kesepakatan atau keyakinan? Hijau. Yang putih keyakinan atau kesepakatan? Nah, dilihat nih, saya ingatkan lagi nih, keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antar siswa dan guru bersifat universal. Kalau peraturan dibuat satu arah dan dibuat oleh guru. Nah, kalau mana? Keyakinan yang mana? Kalau yang hijau? Kalau hijau peraturan, yang putih keyakinan. Sepakat? Ada yang beda pendapat?
Ayo. Kami guru dan murid itu kan berarti dibuat bersama murid. Gimana Bu? Kalau yang putih itu kan berarti kan dibuat bersama murid karena kami guru dan murid. Kalau yang hijau dan murid. Kalau yang hijau ini berarti kan satu anak guru yang membuat tanggal tersebut. Mungkin seperti itu. Terima kasih pendapatnya. Jadi yang keyakinan itu yang warna putih. Nah, selain bersifat universal, dia ada nilai-nilai kebajikannya. Nilai-nilai kebajikan itu saling menyayangi, kemudian semangat, dan juga yang C, peduli. Seperti itu namanya kebaktian kelas. Tapi muterkan dulu ya, muterkan ya. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana sih cara membuat keyakinan kelas? Nah, kita hari ini mau langsung praktik ya, Bapak Ibu. Praktik bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Ini yang wali kelas mudah-mudahan minggu depan sudah langsung dipasang poster keyakinan kelas. Oke, yang pertama mempersilahkan warga sekolah atau siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan sekolah. Jadi siswa yang pertama, kita buat dulu peraturan sekolahnya. Jadi per anak diberi sticky note, kemudian mereka nanti diminta untuk menuliskan peraturan kelas. Nah, kemudian sebisa mungkin peraturan kelas itu menggunakan kalimat yang positif. Jadi biasanya ada yang tidak boleh buang sampah sembarangan. Kata positifnya apa? Kalau boleh buang sembarangan. Kalau dibakar ya, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu. Kemudian kalau sudah ditinjau kembali hasil pendapat dari siswa tersebut. Kemudian yang selanjutnya disusun jadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas nggak usah banyak-banyak dan nggak usah dikit. Jangan 1 atau jangan 3 sampai 7 lah. Kemudian kalau sudah meninjau dan mempersetujui keyakinan, kemudian kalau sudah keyakinan kelas ditempel, ditandatangani di dinding kelas, dikasih cap jempol juga boleh. Oke, kita langsung praktik ya Bapak Ibu. Ini kemarin dokumentasi ya. Kita tambah dulu sebentar. Selamat pagi, kalian jawabnya semangat pagi. Kalau ibu bilang semangat pagi, jawabnya pagi-pagi. Semangat pagi, pagi-pagi. Terima kasih semangatnya. Nah, jadi ini pertama kali pertemuan kita di kelas kita sebelumnya selamat datang di kelas, kemudian naik kelas, selamat datang di kelas, kemudian naik kelas, nggak ada. Kalau kita membuat peraturan dulu, peraturan kelas atau peraturan kelas, sudah pernah buat peraturan kelas belum? Sudah tahu peraturan kelas? Sudah tahu. Nah, nanti kita akan buat peraturan kelas. Setelah itu kita buat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas sudah pernah dengar belum? Ya, karena nah untuk peraturan kelas ini yang ibu bagikan satu-satu note. Nanti kalian tuliskan di sini apa saja peraturan yang kalian inginkan.
Silakan kalian tuliskan program kelas atau kesepakatan kelas yang kalian inginkan di dalam ini. Satu saja. Kalau sudah nanti yang sudah dan kalau yang sudah langsung ditempel. Untuk kesemangatannya kita baca sama-sama. Yang pertama, tidak beresiko di kelas. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin kan di 9B buat kesepakatan kelas, buat keyakinan kelas. Kok masih bingung ya mengubah kalimat negatif ke positif? Misal tidak membuli teman, diubah ke positif malah membuli teman. Dihilangin tidaknya. Ya lagi sing ora beres dunia apa sama. Jadi ekstra loh kelas 9B. Nanti kemarin kan kebutuhan video nanti dibuat benar yang benar-benar lagi ya. Ini banyak potongannya karena nggak beres ininya mereka. Nah itulah sudah ya. Kita langsung praktek saja. Ini saya akan bagikan kepada Bapak Ibu. Kita simulasi membuat pura-puranya saya gurunya, Bapak Ibu siswanya, gitu ya. Jadi langsung saja ya. Nah ini peraturan kelas. Ini akan saya bagikan. Peraturan kelas apa sticky note nanti isinya diisi peraturan kelas. Kita kan waktu itu sudah pernah buat peraturan kelas ya. Isi. Nah, untuk peraturan kelasnya kalau bisa menggunakan kalimat yang positif seperti membuang sampah pada tempatnya, kemudian apa lagi biasanya dan masih banyak lainnya. Menggunakan kalimat yang positif. Ya, menggunakan kalimat yang positif. Kalau sudah ditempel di dinding yang tadi dibuat, silakan. Di sini, sini. Ya. Aku aja.
Udah? Oh ya, bapak-bapak ini belum ya? Oke, Pak. Nah, sudah buat ya. Nah, kita tinjau kembali kalau sudah buat peraturannya. Kita bacakan. Oh, sekalian mengecek kalau ada yang masih kalanya negatif. Pertama, oh ya. Kemudian selain itu kita kelompokkan mana yang sama, kayak membersihkan kelas. Sebenarnya kan banyak, bukan hanya satu. Kemudian ada yang menjaga kebersihan kelas, itu kan sama kan maknanya. Itu kita kelompokkan. Bersihkan kelas, kemudian masuk tepat waktu, datang tepat waktu kita kelompokkan. Kemudian tertib saat pelajaran di kelas. Ini masuk kemana ini? Tepat waktu ya, tertib. Kemudian selalu menjaga kebersihan kelas, sama menjaga kebersihan kelas. Belajar tepat waktu sesuai dengan jadwal, masuk juga di tepat waktu. Dan juga datang sekolah tepat waktu. Oke, sama ada 5. Menerima kelebihan dan kekurangan teman. Buanglah sampah pada tempatnya. Itu masuk ke jaga kebersihan. Kemudian mari menjaga lingkungan dari sampah plastik. Masuk ke kebersihan. Nah, ada 3 kategori yang maknanya sama. Itu kita kelompokkan. Setelah itu sudah dibacakan, baru dibuat keyakinan kelasnya. Nah, kemarin saya untuk menentukan keyakinan kelas itu saya buat per kelompok. Kelompok 1, 2, 3 gitu ya, sesuai kelompok. Tak bagi lagi. Keyakinan. Ini tak bagi kelompok ya. Tak bagi kelompok. Jadi yang sebelah sini yang menjaga kebersihan maknanya sama itu kelompok 1. Kelompok 1. Kemudian yang mana lagi? Datang tepat waktu kelompok 2. Kelompok 3 ada yang beda sendiri apa ini? Memahami apa ini? Menerima kekurangan dan kelebihan teman. Itu kelompok 3, kelompok jenengan Pak. Nah, saya kasih contoh misalnya membuang sampah pada tempatnya. Itu nilai-nilai kebajikannya apa? Ada kebersihan. Terus apa lagi? Tanggung jawab. Sebelumnya tak tampilin dulu ya nilai-nilai kebajikannya ya. Sebentar.
Ini saya bacakan ya Bapak Ibu. Mengenai nilai-nilai kebajikannya, ada peduli, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, kesabaran, kehormatan, berinisiatif, tanggung jawab, persahabatan, kontrol diri, hormat, toleransi, keadilan. Kemudian dapat dipercaya, tidak merendahkan orang lain, kemandirian, kejujuran, percaya diri, baik hati, toleransi, kedamaian, kesatuan, kreativitas, percaya diri, komitmen, ditambah lagi satunya ada kebersihan. Komitmen ya, dipilih. Satu peraturan boleh lebih dari satu nilai kebajikan. Tadi membuang sampah padanya, kebersihan, apalagi jawab. Kalau kelompok 3 apa Pak? Menghargai, empati, saling menghargai. Ini ada kelompokmu. Kita tadi aku ya berarti tanggung jawab. Sebagai nilai kebajikan, membersihkan buang sampah pada tempatnya itu nilai kebajikannya apa? Bisa biar bersih, terus apa lagi kebersihan, jaga kebersihan, atau mau satu kata, dua kata lah ya, menjaga kebersihan. Yang penting ada nilai-nilai kebajikan. Nah, terus bertanggung jawab. Dengan Pak, wes lah, menghormati orang lain berarti ya. Saling menghormati orang lain. Itu satu kata kok. Boleh satu kata. Bisa disiplin. Waktu itu disiplin masuk kan? Ya, disiplin. Disiplin waktu. Jawab. Ini kan yang ini. Oh, tadi kelompok lupa sampean Pak. Sampean masuk kelompok yang ini, menerima kelebihan dan kekurangan teman itu nilai kebajikannya apa? Menghormati orang lain, apa toleransi, Berkomen itu bisa nggak dibuat? Yes, kalau sudah boleh ditempel lagi. Satu kelompok satu aja. Wes, ini wes sama dikit. Boleh satu boleh lebih. Yang penting nanti pas buat keyakinan hasilnya udah sampai sini. Jadi sih Ya, sampai yang juga satu orang lah, itu kan jawab ya satu boleh lebih dari satu. susah ya katanya kan tepat parfum. Ya kan nilai kebajikannya itu berkomitmen, berarti sampai bertanggung jawab, sampai disiplin. Terus apa? Pak Ibu kan itu. Selain mas komitmen jasa bagi antusias, rasa integritas, mau sama ini bu, itulah. Enggak apa-apa lupa tadi mana dan bisa. Bukan. Banyak amat yang lainnya. Satu itu apa? Lagi lagi, yang kiri. Jangan
Gimana? Di sini ya? Sebelah kiri Pak, kiri. Yang kiri. Sini. Ya. Enggak kuat ya. Oh, saya salah. Gimana ya? Ya, kita udah dapat keyakinannya ya. Kita jangan lupa bacakan lagi ke siswanya. Yang pertama cinta lingkungan. Kita jangan lupa bacakan lagi ke siswanya. Yang pertama cinta lingkungan. Kedua disiplin kelas. Ketiga tanggung jawab. Kemudian menjaga kebersihan. Selanjutnya disiplin dan tanggung jawab. Menghargai orang lain. Berkomitmen tepat waktu, saling menghargai. Jadi menghargai ada banyak ini ya. Kita jadikan satu karena maknanya sama. Menghargai, saling menghargai gitu aja. Nah, kemudian ini ada berkomitmen tepat waktu. Ini masuk ke disiplin ya. Ya, masuk ke disiplin. Nah, udah dapet. Kemudian ada tanggung jawab. Tanggung jawab. Ada disiplin dan tanggung jawab. Ini dua-duanya. Ada lagi kebersihan. Dan cinta lingkungan? Kebersihan ya. Ada nilai kebersihan. Nah, kita sudah dapat 4 nilai kewajiban apa? Keyakinan kelas. Nah, ini yang nanti dijadikan poster, ditempel di dinding. Jangan lupa diminta persetujuan ke siswanya. Biar rapi ya, dikasih jempol biar jadi kayak bentuk pagar gitu ya. Nah, lebih bagus ya. Kreativitas. Hah? Maksudnya dibuat-buatkan gitu. Dibuat ini aja Bu banner kayak kelas 7B, kayak Kak Gilang kan sudah punya belum? Keyakinan kelas 7B dan sudah lanjut B. Pernah lihat kan kayak gitu. Oh, cuma banner. Ya, banner kecil aja tuh. Kurang berapa ya? Gak ada 1 meter ya? Jadi nanti keyakinan kelas itu diterapin kalau anak itu ada masalah. Nanti kita masuk ke segitiga restitusi. Kalau ada masalah, kita harus ingatkan keyakinan kelas apa yang kamu ingat. Nah, gitu. Oke, sudah? Ada yang ditanyakan? Lanjut? Oke, bisa dipahami ya Bapak Ibu? Oke, kita ke materi terakhir, yaitu segitiga restitusi. Nah, apa sih segitiga restitusi itu? Jadi segitiga restitusi itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini posisi segitiganya. Yang paling bawah itu menstabilkan identitas, kemudian yang sebelah kiri validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan kelas. Masih bingung ya? Oke. Selanjutnya, apa sih menstabilkan identitas? Jadi, menstabilkan identitas itu memberikan prinsip membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, itu ada kalimat-kalimat yang harus kita lontarkan ke siswa. Oh nak, berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah melakukan hal itu. Kemudian ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ingin cari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa seperti itu. Ini kata-kata yang harus dilontarkan ke siswa kalau ada yang bermasalah. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang pertama, kalimat-kalimatnya ini boleh diambil beberapa, juga boleh semua, disesuaikan saja. Yang pertama, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu.
kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Dan selanjutnya, menanyakan keyakinan. Nah, apa keyakinan kelas kita? Masih ingat keyakinan? Nah, ini yang mereka buat. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian terakhir, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini saya perlihatkan ketika saya melakukan praktik mengenai simulasi dari segitiga restitusi. Ini saya ambil siswa kita, siapa ini namanya, Budi ya? Budi dan Tika. Kasus pertama, si Budi pura-puranya datang terlambat. Ya. Assalamualaikum Bu. Oh, ya, iya. Assalamualaikum Bu. Duh. Bentar. Ini tidak ditemukan malah. Bentar ya. Ini udah tag berkali-kali sama si ini. YouTube ternyata. Nah. Kasih dua tapi Budi sudah silakan. Jadi tahu ya, kalau tidak ibu panggil ke ruangan itu. Nanti berangkat sekolah jam berapa? Harusnya Budi sudah silakan. Jadi tahu ya, kalau tidak ibu panggil ke ruangan itu. Nanti berangkat sekolah jam berapa? Harusnya sekolah kita datang ke sekolah harusnya jam berapa? Jam 7.30 baru sampai sekolah. Kira-kira terlambat atau tidak, Bu? Kalau terlambat itu perbuatan baik atau tidak baik? Tidak baik. Oke. Sebenarnya berbuat salah atau tidak baik itu sebenarnya manusiawi ya, dia. Jadi di sini ibu bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi di sini ibu akan mencari solusi mengenai keterlambatan yang dilakukan. Nah, oke. Sekarang Budi alasannya apa? Tidurnya kemalaman. Tidurnya jam berapa? Jam 11, malam sekali. Ya, ngapain lo belajar? Ngapain? Bikin. Main game sampai tengah malam. Aduh. Oke. Nah, jadi Budi, kita pernah di kelas membuat keyakinan kelas ya teman-teman. Masih ingat nggak keyakinan kelas?
hari ini? Yakin ya? Oke, baik. Berarti mulai hari ini Budi akan melakukan masak malam. Kemudian lagi tidurnya tidak larut malam. Bisa ya, Bud? Oke, Budi sudah meyakini, sudah yakin bahwa saya bisa tepat waktu untuk datang ke sekolah. Jadi kalau sudah yakin, oke, bisa jadi anak baik. Oke, mana dulu? Oke, semangat ya. Oke, kalau sudah, silakan kembali ke kelasnya ya. Kembali ke kelasnya ya. Ya. Nah, yang kedua, lawan nyontek. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Dika sudah sholat dulu? Sudah Bu. Oke, Dika tahu tidak ibu panggil ke ruangan ibu kenapa? Sudah. Tidak tahu. Dika tadi ibu waktu mengawas ujian, ibu melihat Dika sudah melihat jawaban teman Dika atau mencontoh. Benar? Oke, Dika sebenarnya mencontoh itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Sudah baik Bu. Tidak baik. Dika jadi di sini ibu panggil Dika ini bukan untuk mencari tahu siapa yang salah, siapa yang mencontek, siapa yang memulai, itu bukan. Ketika ibu ingin mencari solusi supaya Dika tidak mencontek lagi, tidak mengulangi hal yang tadi dilakukan Dika lagi. Nah, kira-kira kenapa kok Dika mencontek? Belajar. Belajar. Ya. Lalu kalau malam ngapain? Mungkin. Mungkin, padahal Dika tahu harusnya dari ini ulangan, tahu kan? Tahu. Mungkin. Nah, Dika masih ingat tidak keyakinan kelas yang pernah kita sepakati bersama? Tahu. Keyakinan kelas apa? Jujur. Jujur dan dalam berarti Benar. jujur dalam bertindak. Oke, Dika yakin bahwasanya ketika kita berbuat jujur itu diperlukan dalam diri kita. Ya. Ya, yakin? Oke. Oke, Dika yakin. Oke, kira-kira apa sih yang harus dilakukan Dika itu ya apa jujur kirain. Kapan Ya. mampunya terus sepakati Saya. sama. Oke. Kalau sudah, silakan Dika kembali ke kelas. Saya senang melakukan praktek ketiga restitusi. Saya diajarkan mencari solusi dari masalah saya sendiri. Oke. Nah, itu tadi simulasi mengenai segitiga restitusi dengan peserta didik. Jadi mudah-mudahan setelah melihat video ini, kemudian mendengarkan dengan baik, memahami materi hari ini, Bapak Ibu, nanti kita sama-sama menerapkan ini di kelas, kemudian di sekolah. Ya, sepakat ya Bapak Ibu? Oke, kalau sepakat, ini sudah selesai nih materi kita. Nah, penutup dari saya. Nah, sebelum ke penutup, kita tadi ke pertanyaan pemantik ya. Nah, ini tadi yang saya ajukan di awal tadi ya. Memberikan hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Jawabannya tidak. Kemudian yang kedua, memberikan hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Bisa nggak? Kalau dalam jangka pendek oke, mungkin bisa ya. Kalau untuk terus-menerus tidak bisa. Kemudian, guru harus bisa memberikan solusi terhadap permasalahan siswa. Harusnya beri solusi siswa atau kita? Ya, kita hanya mengarahkan siswa untuk dia sendiri mencari solusi. Kemudian selanjutnya, guru berperan sebagai teman. Ya, iya. Tidak harusnya apa? Manajer. Aduh, udah pinter-pinter. Oke. Nah, ini pernyataan terakhir dari saya. Jadi dalam penerapan program disiplin positif ini, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional,
dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan tujuan pendidikan Indonesia, standar nasional pendidikan. Itu saja dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Dewi Khairinisa. Mudah-mudahan materi yang disampaikan hari ini bisa kita terapkan di SMP Negeri 17 Tulang Bawang Barat yang kita cintai dan kita banggakan ini. Untuk yang selanjutnya yaitu tanya jawab kepada Bapak Ibu, dipersilakan untuk sesi pertama dibuka 2 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu. Ya, Ibu Lina silakan. Ya. Berdiri Ibu. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan dari kelas 8 Bu Lisa. Nah, di sini saya ingin bertanya, idealnya keyakinan kelas itu dibentuk atau dibuat itu pada waktu kapan? Ataukah bisa di pertengahan semester, di awal atau di akhir seperti itu idealnya bisa. Kemudian untuk cara kita menyampaikan ke anak, kan tentunya anak ini masih bingung, ya kan? Pertama untuk membuat kalimat positif itu bagaimana caranya? Terima kasih. Cukup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lina pertanyaannya. Kemudian satu pertanyaan lagi. Silakan Bapak Ibu. Oke, tidak ada Bapak Ibu. Ya, kalau tidak ada silakan Ibu Khairinisa untuk menanggapi. Terima kasih. Saya ucapkan untuk Bu Lina karena sudah bertanya. Tadi saya ulangi lagi pertanyaannya. Ada 2. Yang pertama, kapan sih harus membuat kelas? Kemudian yang kedua, coba kalian itu posisi berapa? Itu yang pernah saya tawar pada Bapak. Itu yang pernah saya tawar pada Bapak Ibu semua dulu. Hanya keyakinan dibuat kalau pembelajaran di awal pelajaran itu atau seperti apa? Ya, awal. Saya juga sepakatnya di awal ya Bu ya. Jadi mumpung kita tahun ajaran baru, kita buat keyakinan kelas dulu. Nanti kalau sudah di pertengahan semester, baru kita refleksikan apa yang kurang atau apa yang lebih, nanti kita buat ulang lagi di semester kedua boleh. Kemudian untuk yang kedua, gimana sih cara menyampaikan ke siswa mengenai bagaimana mengubah yang kalimat negatif ke positif. Kita seperti pengalaman saya, diberikan 1 contoh atau 2 contoh terlebih dahulu bagaimana cara mengubah yang negatif jadi positif. Begitu. Terima kasih. Yang negatif jadi positif. Begitu. Terima kasih. Pendapat hari ini loh, senang banget dengan apa? Terima kasih Bu Lina. Untuk yang berikutnya yaitu refleksi, dimohon kepada Bapak Ibu untuk memberikan refleksi apa yang telah kita lakukan hari ini. Silakan Bapak Ibu, diawali dari Bu Isna.
Langsung aja ya Bu ya. Langsung aja ya Bu ya. Refleksi kegiatan pada sosial hari ini. Yang pertama sekali senang sekali kita dapat pengetahuan baru. Kemudian yang dirasa senang mengikuti kegiatan mengenai kemudian diskusi. Nah, insya Allah kedepannya nanti di sini akan berangkat di kelas. Terima kasih Bu Lisa atas materi. Kita beri tepuk masyarakat ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Rina apa yang telah disampaikan. Jadi setelah mengikuti kegiatan ini ada rasa senang. Mungkin tadi di awal-awal ada rasa bingung karena belum paham, dan setelah selesai ada rasa senang karena mendapatkan ilmu pengetahuan baru, dan ilmu pengetahuan baru ini nantinya bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Demikianlah tadi acara telah selesai, dan marilah acara ini kita tutup dengan bacaan hamdalah. Dari saya, pembawa acara, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang. Saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jangan lupa tidak media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau cek semangatnya dulu. Kalau Ibu bilang selamat pagi, kalian jawabnya semangat pagi. Kalau Ibu bilang semangat pagi, jawabnya pagi-pagi. Ya? Oke? Selamat pagi. Semangat pagi. Terima kasih semangatnya. Nah, jadi ini pertama kali pertemuan kita di kelas 9. Sebelumnya selamat datang di kelas 9. Selamat udah naik kelas. Ada yang nggak naik kelas? Nggak ada. Kita membuat peraturan dulu, peraturan kelas atau kesepakatan kelas. Sudah pernah buat peraturan kelas belum? Sudah tahu peraturan kelas? Sudah tahu? Nah, nanti kita akan buat peraturan kelas. Setelah itu kita buat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas sudah pernah dengar belum? Belum ya, karena ini. Nah, untuk peraturan kelas ini akan Ibu bagikan satu-satu skinot kepada kalian. Nanti kalian tuliskan di sini apa saja peraturan yang kalian inginkan. Dipahami nggak? Satu orang satu saja. Nulisnya jangan di bagian yang bisa ditempelkan di sini, di sisi depannya. Cepat, semua. Nah,
Silakan kalian tuliskan peraturan kelas atau kesepakatan kelas yang kalian inginkan di kelas ini. Satu saja. Kalau sudah, nanti yang sudah ditempelkan di sini. Ya, silakan. Sudah. Kalau yang sudah boleh langsung ditempel. Sebelah sisi kiri. Untuk kesepakatan kelas kita baca sama-sama ya. Yang pertama, tidak boleh tidur di kelas. Tidak boleh bicara-bicara di kelas. Tidak. Positif. Tidak itu positif atau negatif? Negatif. Nah, kita akan buat kesepakatan kelas ini jadi kalimat yang positif dan kemudian terdapat nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, apa itu? Itu namanya keyakinan kelas. Misal ibu contohkan satu. Tidak boleh dilarang memilih teman. Dilarang kalimat negatif ya. Kita ganti ke kalimat positif berarti apa? Apa? Berteman dengan siapa saja. Oke. Nah, nilai kebajikannya seperti apa? Oke, sebenarnya dibagi dua aja ya. Berhitung 1 sampai 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, coba dari sini. 1, 2, 3. Oke, kita bahas ya. Yang kebersihan tadi kelompok ini ya. Jadi apa bunyi kesepakatannya? Tidak boleh memakai sepatu di kelas. Nilai kebajikannya kira-kira kebersihan saja atau ada yang lain? Selamatan. Selamatan kenapa? Selamatan itu misalnya apa berhubungan dengan fisik. Kalau nggak pakai helm itu kira-kira nilai kebajikannya apa? Selamatan. Nah itu maksudnya. Apa? Misalnya kebersihan? Mati orang lain boleh. Mandiri. Ini mau ditambah nggak? Kemudian ini menghormati orang lain terutama yang lebih tua ini apa tadi? Yang foto siapa? Tidak boleh berkata kasar. Nilainya apa kira-kira selain ini? Ada yang mau menambahkan atau cukup ini saja? Cukup. Berarti menghormati orang lain. Kemudian yang terakhir ini punya siapa? Menghormati orang lain tanggung jawab punya siapa? Oh, tambahan yang tadi. Oke. Nah, ini kita sudah
sudah membuat yang namanya keyakinan kelas dari kesepakatan kelas. Nah, ini keyakinan kelas yang membuat siapa? Ibu atau kalian atau sama-sama saya dan kalian? Artinya keyakinan kelas itu dibuat atas kesepakatan bersama. Dan bersama keyakinan kelas kita kebersihan. Jadi kalian harus meyakini nilai-nilai ini. Ya, harus meyakini nilai-nilai ini. Coba bayangkan kalau peraturan semuanya tidak boleh, kira-kira kamu melanggar nggak? Tidak. Karena ada kalian harus meyakini nilai-nilai ini untuk kebaikan di kelas ini dan juga di ya nanti ibu fotokan